Janganlah mabuk dengan gelas-gelas piala rupa ini. Kau akan menjadi pembuat dan penyembah berhala. Lewatilah cangkir-cangkir penuh rupa ini, jangan bersambalewa. Ada anggur dalam cangkir-cangkir itu, namun tidak berasal dari cangkir-cangkir itu. Lihatlah kepada sang pemberi anggur dengan mulutmu terbuka ketika anggurnya datang. Bukankah cangkir terlalu kecil untuk menampungnya? Wahai Adam, carilah hakikat cintaku. Tinggalkanlah kulit ari dan rupa terigu belaka. Tatkala pasir dijadikan makanan untuk sang sahabat Tuhan, Khalilullah Ibrahim, ketahuilah hai Tuhan, rupa terigu itu terbuang. Rupa berasal dari alam tanpa rupa, laksana asap berasal dari api. Seni ilahi nan tanpa rupa mendesain berbagai rupa. Rupa-rupa itu membuat tubuh-tubuh beserta indera dan alat. Apapun rupanya, ia membuat dalam persamaannya sendiri. Tubuh-tubuh itu apakah untuk kebaikan atau untuk kejahatan? Apabila rupa itu berkah, sang manusia bersyukur. Apabila rupa itu derita, sang manusia bersabar. Apabila rupa itu memenuhi harapan, ia riang gembira. Apabila rupa itu menimbulkan luka, ia berkeluh kesah. Rupa-rupa ini adalah hamba-hamba Dia nan tanpa rupa. Mengapakah mereka menyangkal Tuan dan Raja mereka? Mereka ada hanya karena Dia nan tak berupa. Lalu apakah arti pengingkaran mereka kepada pemelihara mereka? Keingkaran kepadanya ini sendiri berasal dari Dia. Perbuatan ini tak lain adalah refleksi dari dirinya. Rupa dinding-dinding dan atap-atap rumah, ketahuilah, itu sebagai bayangan dari pikiran sang arsitek. Sungguh pun batu, papan, dan bata tidak masuk ke dalam tempat pikiran. Sungguh, sang pelaku mutlak adalah tanpa rupa. Dan rupa hanyalah sebuah alat di tangannya. Ada kalanya sang tak berupa yang maha pengasih itu menampilkan wajahnya kepada berbagai rupa ciptaannya dari balik tirai ketiadaan, sehingga setiap bentuk dapat memperoleh pertolongan dari keindahan dan kekuatan sempurnanya. Juga tatkala sang tak berupa itu menyembunyikan wajahnya, rupa-rupa itu memasang kebutuhan-kebutuhan mereka. Jika suatu rupa mencari kesempurnaan dari rupa lain, itu akan menjadi puncak kesalahan. Lalu mengapa, hai bodoh, kau ajukan kebutuhanmu kepada yang sama butuhnya dengan dirimu? Mengapa? Karena rupa adalah hamba. Jangan lekatkan itu kepada Tuhan. Usahakanlah untuk tak menggunakan rupa sebagai penyerupaan Tuhan. Carilah Dia dengan kerendahan hati dan kerendahan diri, karena pikiran tak menghasilkan apa-apa selain bentuk rupa pikiran. Tetapi jika kau tidak mampu melepaskan bentuk rupa,
apa yang terpikir dengan sendiri oleh pikiranmu adalah yang terbaik. Kebenaran yang merupakan diri sejati kita tersembunyi di dalam diri fenomena dan kasat mata kita, dan para nabi menyingkapkannya kepada kita. Sekarang, sudahkah kita lihat apa yang sang raja lihat sejak awal, tatkala sang tiada banding itu memberi kita titahnya? Para nabi sangat pantas mendapat terima kasih kita, karena telah memperingatkan secara dini tentang nasib terakhir kita dengan berkata, apa yang kalian lihat hanya akan menghasilkan onak. Apabila kalian terbang ke sana, kalian akan terbang tersesat. Ambillah benih dari kami untuk menghasilkan panen yang baik bagimu. Terbanglah dengan sayap kami untuk mengenai sasaran dengan panahmu. Sekarang kalian tak tahu kebenaran dan sifat-sifat sang kebenaran. Tetapi pada hari akhir, kalian akan menangis. Itu adalah sang kebenaran. Kebenaran adalah dirimu sendiri, namun bukan sekadar diri jasmanimu. Diri sejatimu adalah lebih tinggi daripada kau dan aku. Kau yang terlihat ini, yang kau hayalkan sebagai dirimu, terbatas dalam tempat, sedangkan kau sejati tidaklah terbatas. Mengapa wahai mutiara kau berdiam gemetar dalam cangkangmu? Mengapa wahai mutiara kau berdiam gemetar dalam cangkangmu? Jangan hargai dirimu sekadar tebu gula, tetapi gula sejati, gula sejati. Kau lahiriah ini adalah asing bagi kau yang sejati. Melekatlah pada diri sejatimu dan hentikanlah diri yang ganda ini. Hentikanlah diri yang ganda ini. Diri terakhirmu mencapai kepada diri pertama sejatimu hanya melalui kesungguhanmu mengikuti perpaduan ini. Diri sejatimu tersembunyi di bawah diri lahiriahmu, karena aku adalah pelayan bagi siapa melihat ke dalam dirinya. Apa yang seorang pemuda lihat hanyalah ketika terpantul di kaca. Orang-orang tua bijak kita telah melihat dahulu kala walau tersembunyi dalam batu. Namun, kita tidak mematuhi nasihat orang tua kita dan memberontak terhadap petuah penuh kasih sayangnya. Kita telah mendapat cahaya dari wejangan sang raja. Sekarang kita semua telah jatuh di dalam selokan, terluka dan hancur dalam perjuangan mematikan ini. Kita bersandar pada akal dan penglihatan kita sendiri, dan atas sebab itu kita telah jatuh ke dalam malapetaka ini. Kita berhayal diri kita bebas dari cacat-cacat penglihatan, tak ubahnya seperti mereka yang menderita buta warna. Akhirnya sekarang penyakit tersembunyi kita telah terungkap setelah kita terjerumus ke dalam petaka-petaka ini. Bayangan seorang pemandu lebih baik daripada petunjuk arah menuju Tuhan. Terpuaskan adalah lebih baik daripada 100 hidangan yang sedap. Sebuah mata yang melihat
adalah lebih baik daripada 100 tongkat yang berjalan. Mata dapat membedakan permata dari batu kerikil belaka.